Shalom ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya kuasa dan hikmat dari Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Percayalah di tahun yang baru ini perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa akan Tuhan nyatakan atas ibu-ibu hari ini. Amin. Haleluya. Diberkati apa yang dikerjakan tanganmu, diberkati apa yang kau perkatakan. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama ibu-ibu yang di rumah. Kita memasyurkan Tuhan. Kita percaya saat Tuhan hadir, kuasanya mengalir, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Mari bangkit berdiri sama-sama ibu-ibu yang di rumah dan berikan sorak-sorai bagi Raja yang hebat. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan sama-sama ibu-ibu yang di rumah, masyurkan Tuhan. Come on. Katakan Tuhan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Here we go. Di hadapan tatamu semua jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari bersorak-sorakan haleluya. Mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan, katakan Tuhan Kau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Angkat tanganmu, diselamatkan. Untuk apa? Untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu. Siap? One, two, hey. Di hadapan tatamu semua jiwa menyatu, nyanyikan pujian bersama dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah yang hebat. Haleluya. Dia dahsyat dan ajaib, saudara. Dari mezbah ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami masyurkan Engkau. Haleluya. Mari ibu-ibu yang diselamatkan Tuhan, angkat tanganmu, katakan diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu. Siap? Here we go. One, two, go. Di hadapan tatamu semua jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, oh.
kuasa yang dahsyat, Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa Bapa. Kami menyembah-Mu. Mari siapkan hatimu ibu-ibu yang di rumah. Bapa yang baik menyertai engkau sampai detik ini. Bapa yang ajaib tak pernah meninggalkan engkau. Oh, terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Mari katakan sama-sama. Panggil Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap menemaniku. Amin. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Engkau Bapa yang setia. Mari panggil Dia Bapa. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Amin. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah.
Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hiralabaya shandaralamo, hiralabaya shandaralamo yase, inamo. Kami percaya di dalam nama-Mu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, saat ku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselambih bagiku. Mari ibu-ibu yang di rumah, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Besar
Shalom Women in Christ dimanapun berada, Christopher Tapi Heru di sini senang banget dapat kesempatan yang indah untuk bisa membagikan hati Tuhan di awal tahun 2021. Dan aku berharap apapun yang berasal dari hatinya Tuhan mendarat tepat di hati Anda sehingga bisa mengadakan perubahan, pemulihan, ya, menganugerahkan kesembuhan, ya, dari dalam kita, mengubahkan kita dari dalam. Thank you buat kehormatan ini. Saya Christopher Tapi Heru, kenalkan diri singkat, melayani di GBI New Wine International Church sebagai teaching pastor sejak 2015, menikah dengan istri saya, Lovelia Chandra Dinata, sejak 2010, ini tahun ke-11 bagi kami, dianugerahkan 2 orang anak, laki-laki, Dustin dan Dafar, kelas 4 SD dan 2 SD. Ya, dan sekali lagi, sebuah kehormatan, saya excited bisa membagikan pesan Tuhan kali ini bagi Anda, dimanapun berada. Kami berdua aktif di sosial media, khususnya Instagram, ini alamat Instagram kami. Jadi bagi Anda yang rindu untuk connect dengan kami bisa melalui Instagram istri saya, Lovelia.chandrt. Ya, pasti juga akan saya juga yang baca juga bareng sama dia. Dan karena sudah menikah, ini disiplin pribadi saya ya untuk selalu bukan lagi 2 tapi jadi 1. So, aku berharap juga kalau istriku yang baca dia bisa kasih penjelasan yang bisa lebih relate bagi para women in Christ. Oke, langsung masuk aja saudara. Berapa tahun lalu ya saya sempat dapat kehormatan untuk bisa menulis buku bersama sahabat saya ya dengan judul Startup tentang memulai kembali bersama Tuhan. Dan gak berlebihan ya jika saya percaya bahwa pesan ini penting bagi siapapun, khususnya yang rindu untuk mulai kembali bersama Tuhan, dan gak ada waktu yang lebih tepat untuk mulai kembali bersama Tuhan selain di awal tahun ya. Dan ini masih consider awal tahun walaupun udah minggu kesekian. Ya, tapi aku percaya pesan ini berharap bisa jadi berkat bagi semuanya. Ini salah satu pertanyaan yang paling sering muncul. Makanya dari sermon series, dari serial khotbah yang aku khotbahkan di gereja kami, dijadikan buku sehingga siapapun yang punya pertanyaan yang serupa bisa membeli buku itu atau bahkan at least mendengarkan khotbah saya. Dan kalau ada yang rindu mau beli gitu ya, siapa tahu ada yang rindu mau beli bukunya tipis, bukan buat orang yang suka baca. So emang diharapkan bisa sederhana karena kita pasti rindu untuk memulai bersama Tuhan secepatnya. Ya, bisa dicari di akun Instagram, namanya Cari Kesini. Itu nama akun Instagramnya, Cari Kesini. Bisa direct message ke situ, langsung pesen. Ya, dan aku berharap masih tersedia di situ, kan ini udah beberapa tahun yang lalu ya saudara. Dan sekali lagi bersyukur buat kesempatan ini, kita langsung mulai aja. Ya, ketika kita memulai kembali bersama Tuhan, dimulai dari mana biasanya? Aku akan sebut ini sebagai beberapa step sebenarnya. Tapi poin pertama atau step pertama ini bukan sebuah step, ini sebuah keadaan. Bukan sebuah langkah, tapi sebuah keadaan di mana kita menyadari, ya, wake up to the reality, bangun kepada kesadaran atau sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Bahwa di luar Dia kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Kita tidak mampu dan tidak bisa. Ya, jadi ini sebuah keadaan, saudara, bukan sebuah langkah yang diambil. Ya, ini sebuah keadaan, we wake up to the reality, ya, bahwa kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Gini ya, tiap bab di buku saya ambil satu tokoh Alkitab, dan khusus di poin pertama ini, keadaan wake up, sadar kepada kenyataan bahwa kita perlu Tuhan, saya ambil contoh Simpson. Simpson adalah tokoh yang unik, bahkan kontroversial. Ya, karunia-nya tinggi, Tuhan berikan dia kekuatan yang di atas rata-rata, tapi dia sepenuhnya didorong oleh hawa nafsunya dia, bukan oleh Roh Kudus. Bukan oleh Tuhan, dia nggak mau taat sama Tuhan, dia ikutin hawa nafsunya, emosinya lah. Ya, dia punya nafsu seks juga, dan akhirnya itu yang jadi bumerang buat dia. Kita tahu kisahnya. Ya, dan gini, dia memimpin Israel sebagai hakim berapa puluh tahun lamanya. Bukan karena dia rohani, bukan karena dia dekat sama Tuhan, tapi karena dia lebih kuat daripada yang lain, murni karena karunia rohaninya, istilah kalau bisa dibilang seperti itu. Tapi dia hidupnya sangat duniawi, sangat kedagingan sekali. Dan ini jadi sebuah penyadar bagi kita, karena orang ini mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan kekuatannya sendiri, dan akhirnya berakhir konyol sebenarnya. Ya, dia harus mati dalam keadaan kehilangan matanya, kehilangan kekuatannya yang adalah sebuah janji, sebuah perjanjian antara Tuhan dengan orang tuanya sebenarnya. Tapi dia menganggap itu remeh. Dan orang ini nggak pernah berdoa, tercatat sekalipun tidak pernah berdoa, sekali-kalinya berdoa ketika dia udah nggak punya kekuatan. Terikat di kedua tiang, orang yang tadinya ditakuti, disuruh ngelawak. Dirantai di dua tiang, dan akhirnya dia berdoa, sekalinya berdoa, salah berdoa, dia tuduh Tuhan meninggalkan dia.
Padahal Tuhan nggak pernah kemana-mana. He never leave nor forsake us, and He will be with us till the end of time. Tuhan nggak pernah tinggalkan dan melupakan kita. Dia selalu beserta kita sampai kesudahan zaman. Ada juga kita yang berusaha lari tinggalin Tuhan. Ada juga kita yang mengabaikan Tuhan, dan itu yang terjadi sama Simpson. Dia mengabaikan Tuhan dan menuduh Tuhan meninggalkan dia. Dan akhirnya apa? Karena nggak pernah berdoa, dia nyalain Tuhan. Sekali berdoa ngaco, dan dia minta kekuatan sekali lagi. Bukan untuk membela nama Tuhan. Ya, karena si Simpson udah mempermalukan nama Tuhan, tapi untuk membalas kedua matanya. Wow, dia minta pun tetap dengan permintaan yang salah. Ya, karena orang ini mengandalkan kekuatannya sendiri. Di Yeremia 17 ayat 5, ada satu ayat yang sangat keras dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, seringkali ini yang terjadi ketika kita udah kita udah capek ngandelin orang karena kita akhirnya kecewa. Ya, karena semua orang manusia biasa yang bisa mengecewakan. Ya, dipenuhi dengan kelemahan. Akhirnya apa, kita berpikir, udahlah nggak ada yang jelas. Akhirnya kita berusaha ngandelin diri sendiri dan akhirnya didapati ujung-ujungnya kita juga kecewa. Kenapa? Karena kita pun tidak sempurna. Kita lupa bahwa kita juga manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri seperti Simpson, ya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, kita yang jauh dari Tuhan, kita yang abai dengan hadiratnya, kita yang tuduh dia meninggalkan kita. Ya. Dan step ini, aku bilang bukan step, keadaan ini akan tiba. Di satu titik kehidupan seseorang akan tiba di titik ini. Saya bilang titik terendah dalam hidupnya. Kalau pinjem boleh Lukas 15, ya, tentang umpama tentang anak yang hilang, aku akan ambil istilah ini. Titik di mana kita berada di kandang babi. Ya, sebagai budak. Jauh dari hadirat Tuhan, kita berusaha lari dari dia. Kita mau hidup suka-suka kita sendiri karena pikir, warisan saya, hidup-hidup saya, suka-suka saya. Saya punya hak untuk melakukan apapun dengan hidup saya. Akhirnya berakhir suka-suka saya. Berakhir bukan jadi merdeka, malah jadi terikat. Malah jadi budak akhirnya anak ini. Ya, sadar bangun kepada kenyataan itu. Di Efesus 5 ayat 14, Rasul Paulus menulis seperti ini, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, bangun hai kamu yang tidur, dan bangkit dari antara yang mati. Jadi Tuhan punya hak untuk membangunkan kita yang tertidur. Kita nggak suka dibangunin kalau kita lagi tidur. Kita ngerasa kayak, siapa nih bangunin saya? Saya lagi tidur. Itu seringkali kita begitu ketika Tuhan menegur kita lewat orang lain mungkin, lewat khotbah mungkin, tapi kita acuh. Tapi ketika kita berada dalam titik terendah, kita nggak bisa ngapa-ngapain di titik dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Ya, kena batunya. Kalau pakai bahasa yang lain tuh kena azab. Istilah seperti itu, kita udah mentok. Kadang gini, seringkali Tuhan mulai di saat kita mentok. Ya, He always starts at the ends of me. Di akhir dari kita, di ujung dari kita, ketika kita nggak tahu mau ngapain lagi, akhirnya kita baru menyadari, kita baru bangun kepada kenyataan ini. Tapi dia bukan hanya punya hak untuk membangunkan, tapi dia punya kuasa untuk membangkitkan. Kenapa penting untuk bangun dan bangkit? Karena bangun dan bangkit dua-duanya buka mata. Dan ketika buka mata, baru orang bisa melihat Kristus bercahaya atas dia. Cahaya yang terang itu nggak bisa dilihat kalau kita merem dengan sengaja. Tapi Tuhan punya kuasa, tangan yang berdaulat itu akan membuat kita berada dalam titik ini suatu saat dalam kehidupan kita. Ya, titik di mana kita wake up, sadar bahwa kita perlu dia. Kita harus pulang, kita harus kembali ke dia. Kita nggak bisa jauh dari dia. Kita bukan siapa-siapa dan nggak bisa apa-apa tanpa dia. Ya, ini saya sebut sebagai, walaupun bukan step, saudara, ini bagian pertama dari startup. Ketika mulai kembali bersama Tuhan, harus mengalami momen seperti ini. Momen dimana kita bangun kepada kenyataan ini. Dan baru berikutnya step yang mesti diambil ketika kita udah wake up, apa yang harus dilakukan. Ya, kita harus mulai listen up. Di 1 Samuel 3 ayat 9 ada satu kisah tentang seorang imam yang punya 2 orang anak yang dua-duanya nggak jelas. Nggak ada yang bisa lanjutin, dua-duanya hancur, dua-duanya ngerusak, dua-duanya bikin rusuh, dua-duanya benar-benar kalau dibaca tuh anak-anak pendeta yang mengerikan. Ya, akhirnya imam ini namanya Imam Eli justru menemukan orang hebat yang adalah salah satu orang binaannya di situ. Ya, salah satu pengerjaannya kalau bisa dibilang. Kalau itu gereja ya. Yang namanya Samuel. Samuel yang kelak akan menjadi seorang nabi. Nah, ada momen di mana ketika mereka sedang tertidur, keduanya setelah tidur mungkin di gereja di bait Allah gitu ya kalau bisa dibilang, di pastori gitu ya kalau pakai bahasa sekarang tuh. Samuel mendengar ada yang memanggil namanya. Samuel bertanya kepada sang imam, dia bilang, "Papa panggil saya ya, Pak?" "Enggak, saya nggak panggil kamu, tidur kamu ngigo kali." Akhirnya dia tidur dan dia dengar suara lagi manggil, "Samuel, Samuel."
Dia datang lagi kepada sang imam dan bertanya, apakah Anda memanggil saya? Tidak. Dan Samuel bilang seperti ini, kalau nanti kamu mau tidur, coba kamu sekarang tidur. Ya kalau kamu dengar lagi suara itu memanggil kamu, itu Tuhan. Ya jawab dia ketika kamu mendengar dia memanggil namamu. Kalau emang dia ada suara lagi memanggil kamu, itu Tuhan, karena saya jelas nggak manggil kamu. Ya. Itu yang Imam Eli katakan di 1 Samuel 3 ayat 9. Berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, ya, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ya, ketika kita sudah terbangunkan atau dibangunkan kepada kenyataan kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita, di sini, ya kita baru bisa mulai sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Saya bilang, listen up, ini poin tentang baca Alkitab. Untuk mulai kembali baca Alkitab. Ya, untuk memulai sungguh-sungguh sama Tuhan, sama firman Tuhan. Kenapa sih kita harus bangun dulu, baru bisa mulai mendengarkan sungguh-sungguh? Ya gini, ilustrasinya sederhana. Saya selalu bilang sama istri saya, kalau kita ngerencanain sesuatu, babe, please jangan malam-malam. Karena aku nggak bakal konsen, karena udah pasti udah ngantuk. Oke, tapi seringkali kita ngobrol serunya kan malam ya. Akhirnya kita merencanakan sesuatu, saya udah setengah ngantuk. Nggak terlalu ngedengerin apa yang dia bilang, ya. Akhirnya besok ketika mesti melaksanakan itu, dia akan bilang, yuk kita kesini. Loh, kok kesini? Oh, tadi malam kan kita udah kayak, kan aku udah bilang. Ini kalau ngobrol sama aku, please jangan kalau udah malam, karena udah ngantuk. Ya kalau kita setengah terbangun atau setengah sadar, kita nggak bisa dengerin Tuhan sungguh-sungguh. Kita akan mungkin denger khotbah, mungkin datang kebaktian. Ya, mungkin nonton YouTube seperti ini, nonton online service, dengerin podcast, tapi kita nggak sungguh mendengarkan. Kalau kita belum bangun, ya belum dibangunkan atau dibangkitkan oleh Tuhan. Dan ini yang step yang harus diambil ketika kita udah bangun. When we udah wake up, ketika kita udah wake up, kita harus mulai listen up, kita mulai dengar-dengaran sama Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 5 ada satu ayat yang bagus, yang tadi sempat saya kutip. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam Tuhan. Di perikop ini, saudara, perikop yang cukup terkenal tentang pokok anggur yang benar, berbicara tentang kita dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita. Artinya apa? We pay attention ya to what He said. Kita sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Ya, dengar sama denger-dengeran itu dua makhluk yang berbeda. Walaupun mobil sama mobil-mobilan juga dua makhluk yang berbeda. Mobil beneran, mobil-mobilan seolah mobil pura-pura. Tapi gini, dengar itu artinya mendengarkan. Ya, denger-dengeran artinya taat. Ya, artinya ketaatan itu membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan perintahkan. Ya, dan ini dia, step yang harus diambil ketika kita udah bangun kepada kenyataan kita yang butuhkan Tuhan. Kita harus mulai mendengarkan Dia. Kita baru bisa mulai mendengarkan Dia. Ya, tapi kita harus langsung melaju ke step berikutnya. Harus ada langkah lagi yang diambil. Ya, setelah kita mulai sungguh-sungguh mulai membaca Alkitab dari awal gitu ya. Mumpung awal tahun nih, mau habisin Alkitab setahun gitu. Ya, ikut program baca Alkitab setahun, apapun itu kita mulai subscribe di podcast atau YouTube channel hamba Tuhan siapa gitu ya. Dan kita mulai sungguh-sungguh mau dengerin firman Tuhan dan mulai belajar untuk taat. Ya, ketika kita udah dibangunkan kepada kenyataan itu, kita baru bisa mulai dengar-dengaran sama Tuhan. Tapi kita harus, ini ya, ada satu permasalahan ketika kita mulai baca Alkitab, saudara. Ini yang jujur saya akan ceritakan, sharing, karena ini pengalaman pribadi juga. Gini, saudara, Alkitab bukan buku yang mudah. Bukan buku yang mudah, karena ketika dibaca, itu seperti kaca dan kita berkaca dan melihat semua keburukan dan kejelekan kesalahan kita. Ya, imbasnya apa? Kita ngerasa dihakimi ketika kita baca Alkitab. Makanya nggak akan pernah kuat. Siapa sih yang kuat diomel-omelin? Siapa sih yang kuat dikoreksi terus itu? Ya, karena gini, walaupun Alkitab nggak ada emotikonnya, tapi kita selalu ngerasa kalau kita baca Alkitab dan lagi hidup berlawanan sama Tuhan, kita berpikir Dia marah sama kita. Dia marah sama kita, padahal enggak. Ya, padahal enggak. Padahal enggak. Kalau kita lagi hidup sesuai sama firman-Nya, ketika kita mendengar firman Tuhan, ya yang tadinya kita rasa sebagai teguran atau penghakiman, kita akan rasa sebagai, kalau kita lagi hidup dalam ketaatan, lagi sinkron sama Tuhan, kita akan rasakan firman tadi sebagai peneguhan buat kita. Bukan sebagai penghakiman, bukan sebagai teguran. Ya, tapi tadi saking kita nggak nyambungnya sama Tuhan, hidup dalam perlawanan, ngabur, dalam dosa, akhirnya kita selalu ngerasa kayak dihakimi kalau baca Alkitab. Akhirnya kita ngerasa kayak diomel-omelin. Ini yang terjadi ketika orang diomelin, kita punya posture akan nunduk. Ya, aku yang salah, aku yang salah. Akhirnya kita nunduk, terus ya di dalam beban agama gitu. Do this, don't do that, harus gini, nggak boleh gitu. Lu sih, maka jangan kita ngerasa kayak gitu. Tapi ini yang Tuhan rindu, saudara. Kita ambil step berikutnya.
Ketika kita udah wake up to the reality, kita mesti listen up, mulai mendengarkan baca Alkitab, mulai dengerin Tuhan ngomong. Dan ketika kita mendengarkan nasihatnya, dia rindu untuk kita memandang wajahnya. Ya bahkan ketika ini firman yang kita rasa keras banget buat kita. Kita harus belajar memandang wajahnya. Saudara, ada satu pengalaman yang saya nggak pernah bisa lupa sama almarhum ayah saya. Ya, almarhum ayah saya adalah orang yang sangat lembut. Ya, walaupun casingnya orang Timor Indonesia gitu ya. Kayaknya keras, kayaknya galak gitu. Tapi enggak. Orangnya sangat lembut, jarang marah apalagi mukul, saudara. Tapi saya ingat banget menjelang SMP, saya pakai kelas 6 atau kelas 5 SD, saya ingat banget saya nakal sekali dan akhirnya papa saya secara mengejutkan hajar saya. Pakai sapu lidi waktu itu. Ya, saya ingat banget dan saking kagetnya saya berupaya untuk melihat wajahnya karena saya kaget, saya jarang diomelin. Apalagi dihajar, saudara. Saking kagetnya saya berusaha memandang wajahnya dan ini yang lebih mengagetkan lagi. Tapi ini yang mengubahkan hati saya, salah satunya menyentuh hati saya dan merubah pandangan saya juga tentang cara saya memandang Tuhan. Ketika dia hajar saya, walaupun rasanya sakit, tapi ketika saya beranikan diri untuk look up, memandang wajahnya dia ketika dia hajar saya kaget. Dia menangis, saudara. Dia menangis. Artinya ini bukan sesuatu yang menyenangkan buat dia untuk hajar saya. Dan dia mengeluarkan kata-kata ini, dia bilang gini ya, mending papa yang hajar kamu daripada orang lain. Ya Bapak, kalau papa yang hajar kamu karena papa sayang sama kamu, tapi kalau orang lain yang hajar kamu, kamu bisa mati. Papa lakukan ini karena papa sayang sama kamu. Sebenarnya kalau kamu bisa dibilangin, kamu gak perlu dipukul. Tapi I need to do this, kata bapak, saya harus lakukan ini, maafkan saya. Dan saya kaget. Dan ini yang terjadi, saudara, ketika kita mulai memberanikan diri memandang kepada wajah Tuhan. Ketika kita lagi baca Alkitab, mendengar firman, teguran sekeras apapun, kita beranikan diri untuk pandang wajahnya. Ya, bahkan kenyataan hidup seringkali jadi seperti hajaran buat kita. Bukan hanya kita diajar dengan firman Tuhan, dengan khotbah, ditegur lewat khotbah, tapi juga dihajar lewat kenyataan hidup. Karena salah kita sendiri, seringkali. Mayoritas karena salah kita sendiri. Ya, tapi Tuhan terlalu baik. Ya, barang siapa ku kasihi ku hajar, di Ibrani 12 dikatakan demikian. Ayat-ayat yang tidak populer memang. Tapi itu kebenarannya, Tuhan justru memproses yang dikasihinya. Ya, Tuhan menghajar justru orang-orang yang dikakuinya sebagai anak biar kita mau dengar, karena kita dengar firman Tuhan, ketaatan kita itu buat kebaikan kita sendiri. Buat kebaikan kita sendiri, Tuhan rindu untuk kita dimerdekakan. You will know the truth and the truth shall set you free. Engkau akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Dan saya ingat banget, saudara. Ketika saya pandang wajahnya, saya ngerti bahwa ajaran, ya, omelan, teguran, maupun hajaran berasal dari hati yang sama, hati yang terlalu sayang. Dan saya encourage semua kita yang sudah mulai baca Alkitab sungguh-sungguh, yang mulai ngerasa ngedown karena ngerasa dihakimi, ngerasa seperti bercermin ngeliat semua kelemahan dan ngerasa jadi orang paling salah di dunia. Atau kita punya mental menyalahkan diri sendiri karena udah, ya tuh kan bener emang dasar gue deh, emang yang gitu-gitu. Ya coba diberanikan diri pandang wajahnya. Ya, apa yang terjadi ketika kita memandang wajahnya seperti yang saya, pengalaman saya dengan ayah saya. Ya. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ya, ketika kita memandang wajahnya, kita tahu bahwa hajaran, ya, kenyataan hidup yang dipakai oleh Tuhan untuk menghajar kita, mendisiplin kita, dan khususnya ajaran yang ada di firman Tuhan, sekeras apapun itu, berasal dari hati yang terlalu sayang. Ketika kita memandang wajahnya, kita menyadari bahwa dia sangat mengasihi kita. Dan ini aku sebut sebagai step namanya look up. Look up ini sebuah undangan untuk beralih dari keagamawian kepada relationship. Dari agama kepada relationship, from religion to relationship. Ya, hubungan kita sama Tuhan. Dikatakan di Keluaran 33 ayat 11, ayat yang indah dikatakan seperti ini, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, face to face, seperti seorang berbicara kepada temannya. Dan saudara, hubungan ini yang Tuhan mau. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya untuk apa? Untuk siapa? Sahabat-sahabatnya. Ya, somehow ini hubungan yang paling tinggi. Ini yang Tuhan rindu. Untuk kita benar-benar percaya bahwa dia menginginkan yang terbaik untuk kita, memaksudkan yang terbaik untuk kita. God is good all the time. And all the time God is good.
Bahkan apapun dia izinkan terjadi, yang rasanya seperti hajaran itu juga buat kebaikan kita. Karena dia mengasihi kita, dia nggak mau biarkan kita terhilang selamanya. Dia mendisiplin kita untuk ambil bagian dalam kekudusan. Di Ibrani 12 dikatakan, tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, dia rindu. Sorga yang telah disiapkan bagi kita bisa menghuninya. Ya, karena kita didisiplin, kita dikuduskan di dalam disiplinnya Tuhan. Ya, tapi beranikan diri. Ini step, ini yang harus dilakukan. Bukan hanya mulai jadi Kristen sungguh-sungguh baca Alkitab, tapi kadang kita suka caught up in religion, kita suka terjebak dalam agama. Padahal Tuhan yang Tuhan rindukan adalah relationship. So, look up. Ya, setelah wake up, listen up, mulai beranikan diri untuk look up. Saya sering banget ketika baca Alkitab, entah saya dalam keadaan saya sering banget terpesona dan saya berhenti. Saya memuji Tuhan, Tuhan thank you, Engkau terlalu baik. Saya nyanyi, saya angkat wajah saya angkat tangan saya. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan baca Alkitab makanya nggak kelar-kelar, saudara. Kan dikit-dikit worship. Atau kadang ketika saya bingung, karena dia benar-benar jalanmu di atas jalan-jalanku, rancanganmu melebihi rancanganku. Dan karena demikian saya sering banget ketika terlalu kagum atau terlalu bingung. Ya, saya berhenti sejenak, saya berdoa, saya pandang wajahnya, saya angkat wajah saya ke sorga. Dan saya bilang, Tuhan, saya cuma manusia biasa, tapi Engkau berkenan mengizinkan saya mengenalmu. Roh Kudus bantu saya untuk bisa mengenalmu seutuhnya. Untuk bisa mempercayakan diri saya kepadamu sepenuhnya. Dan ini yang Tuhan rindu, saudara. Hubungan, relationship. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Dan yang terakhir, saudara, ini step yang saya bilang, ini step yang kita ambil sampai kita mati atau Tuhan Yesus datang lagi untuk jemput kita. Ya, ini step yang akan terus kita lakukan. Ini step yang ongoing, saya bilang. Langkah yang terus, seperti seorang berlari sampai garis finish. Ya, saya gambarkan gini, pengalaman atau perjalanan rohani saya seperti seorang anak yang belajar jalan. Rasanya seperti itu. Ketika saya lihat anak saya waktu masih kecil-kecil pas belajar jalan, cara kita ngajar jalan, pertama kita tuntun, lama-lama kalau dia udah mulai bisa dikit, kita mulai suruh dia datang ke kita, bener? Dan ketika kita caranya untuk bikin dia terus jalan adalah ketika dia udah mau berusaha tangkap tangan kita, karena itu yang dia cari, kita mulai mundur dan biarin dia jalan lagi. Kalau dia jatuh, kita tangkap, ya kita ajak angkat berdiri lagi dan kita encourage. Dan saya rasakan ketika saya punya anak, saya menyadari bahwa seperti ini hubungan saya dengan Tuhan. Ya, Tuhan membawa saya langkah demi selangkah untuk menjadi semakin serupa dengan Dia, untuk semakin dewasa. Ya, ada momen di mana kayaknya saya nggak menemukan tangannya. Di mana Dia pertolongannya, Tuhan? Di mana Dia? Tapi Dia ada di situ. Dia nggak di mana-mana. Dia lagi memanggil saya, ayo Kristo, you can do it. Let's go. Ayo sini. Bisa. Saya tidak akan mengizinkan apapun menimpa kamu yang tidak bisa kamu tanggung. Ya, aku akan berikan jalan keluar. Come on, stand up, let's go. Yuk, jalan yuk. Saya rasakan seperti itu. Ketika saya udah mau nyampe, dia mundur lagi selangkah. Dan saya rasakan nampaknya sampai sorga itu yang akan terjadi, saudara. Jadi akan menuntun saya, membawa saya, ayo. Ya, dia encourage saya untuk terus berjalan. Untuk terus bertumbuh dalam keserupaan akan Kristus. Terus menjadi semakin rohani di tengah dunia yang semakin parah. Ya. Untuk tetap setia, untuk tetap percaya. Dan percayakan diri saya, bahkan ketika kita tidak bisa melihat jalan-jalannya, hati kita tetap percaya. Di Filipi 3 ayat 13-14, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Rasul Paulus menulis ya sebagai rangkuman ini. Saya suka banget, ini step yang kita ambil, saudara, sampai kita mati atau Tuhan jemput kita. Dia katakan seperti ini, saya melupakan apa yang ada di belakang, kata Rasul Paulus. Ya, mencapai apa yang ada di depan. Ini kalau bahasa Kristen namanya pertobatan, saudara. Bertobat artinya berbalik arah. Tadinya ke sana, kebinasaan, sekarang berbalik kepada Tuhan. Ya, dan mulai berjalan ke Tuhan tentunya. Ya, Rasul Paulus bilang, saya melupakan apa yang ada di belakang, mencapai apa yang ada di depan. Dia katakan dia berlari. Saudara, banyak kali orang pakai kata proses untuk memperlambat. Ya, untuk berlambat-lambat ria dalam pertobatan. Dan saya temukan ini sering kali. Dan saya, menyayangkan kenapa orang ini pakai kata proses yang sebenarnya sebuah kata yang indah. Untuk menutupi kesungguh-sungguhan, untuk secepatnya berbalik. Saudara, kalau rumah kita kebakaran, kita nggak akan perlu proses untuk lari keluar, menyelamatkan diri kita. Apa yang buat kita berpikir ini berbeda? Dunia ini sedang binasa dengan segala keinginannya.
Apa yang buat kita berpikir ini berbeda? Kita akan berlari kalau kita tahu dunia ini sedang dibawa kepada kebinasaan. Kita akan sungguh-sungguh bukan hanya berbalik kepada Tuhan, tapi berlari kepada Dia. Berlari adalah menunjukkan bahwa kita sadar bahwa yang di belakang, ya, itu nggak lebih baik daripada yang di depan. Sekali lagi, yang di belakang nggak lebih baik dari yang di depan. Berapa orang susah move on, bahkan gagal move on, karena berpikir yang ada di depan ini atau ada yang di belakang jangan-jangan lebih bagus daripada ada yang di sini. Jadi akhirnya stuck kayak istri Lot. Dia udah dibawa keluar lari, malaikat bilang pokoknya jangan tengok ke belakang deh bu, gitu. Ya, tapi istri Lot nggak tahu kenapa, saya juga bingung. Mungkin rumahnya baru lunas kali cicilannya, ya. Atau dia ada koleksi tas atau sepatunya kali. Saya juga nggak ngerti apa yang bikin dia nengok. Tapi akhirnya dia jadi seperti apa tiang garam. Berapa dari kita dapati seringkali dalam posisi seperti ini. Ya kita tahu bahwa itu apa kita lakukan salah, kita mau move on, tapi kita stuck karena kita masih nggak yakin bahwa yang di depan ini yang Tuhan mau. Yang kita lupa siapa yang ada di depan masalahnya. Jadi secara rohani kita stuck. Arahnya udah benar ke Tuhan, udah mulai pelayanan, udah mulai ke gereja, ya udah mulai sungguh-sungguh baca Alkitab, tapi masih dosa lama suka bersemi kembali, masih suka mikir-mikir yang dulu-dulu. Ya ini yang bikin kita kerohanian stuck, kayak stagnan jalan di tempat gitu. Di situ aja. Tapi aku berdoa biar kita sungguh-sungguh bisa ambil step ini. Ya, ambil step ini untuk move up, untuk melupakan apa yang ada di belakang, mencapai apa yang ada di depan, berlari ya menuju tujuan akhir yaitu kemenangan dalam Kristus Yesus. Saudara pastikan, yakinkan diri Anda bahwa Kristus lebih mulia dari semuanya. Kristus lebih mulia dari semuanya. Ya, seorang akan bisa move on dari dosa kalau dia belum jatuh cinta sama Yesus. Ya, saya selalu mengingatkan diri saya dan siapapun yang lain, cara paling cepat untuk move on adalah jatuh cinta dengan yang baru. Ya, move on dari apapun dan siapapun. Jatuh cinta sama yang baru. Ya, kita kenal Kristus melalui firman-Nya. Ya, kita sadar bahwa kita yang perlu Dia. Kita datang kepada Dia, kita mengenal Dia melalui firman-Nya. Dan kita mulai punya hubungan yang benar sama Tuhan. Melalui Yesus Kristus, melalui firman Tuhan. Baca kitab suci doa tiap hari. Dan semakin kita mengenal, semakin kita menyadari kemuliaan-Nya. Tapi Dia yang paling berharga dalam hidup kita, dan kita tidak akan lepaskan Dia untuk apapun dan siapapun yang lain. Dan aku berdoa, ya, kita ambil langkah ini. Kita semakin hari terus naik dan tidak turun. Ini artinya, saudara. Terus naik dan tidak turun itu bukan semata naik jabatan dalam pekerjaan atau apapun yang lain. Ya, naik tingkat hidup, taraf hidup, atau apapun itu bukan, saudara. Ini bicara tentang makin hari kita makin rohani, makin hari kita makin serupa dengan Kristus. Ya, terus naik dan tidak turun, kita move up, bukan cuma sekedar move on, kita move up kepada Kristus. Melupakan yang di belakang, berlari, mencapai yang ada di depan, menuju tujuan akhir kemenangan dalam Kristus Yesus. Dan aku berharap sungguh-sungguh ini jadi pesan yang sederhana dan bisa Anda bagikan kepada yang lain juga. Karena aku percaya semua kita bingung seringkali mau mulai dari mana ketika mau mulai kembali sama Tuhan. Dan aku berharap sekali lagi, ya, this first simple step bisa mengawali kita, menemani kita melalui tahun yang baru ini. Yang menghadapi tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Untuk memulai kembali bersama dengan Tuhan. Izinkan saya tutup dalam doa. Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir. Bukan karena kami bisa lihat kehadiran-Mu, tapi karena firman-Mu sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami that you are here and you are near. Engkau di sini dan Engkau dekat. Kami bersyukur buat kemajuan teknologi. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dan ini kami, Tuhan, merasakan hadirat-Mu dan percaya hadirat-Mu akan mengubahkan hidup kami. Biar kami memulai kembali bersama Engkau, Tuhan, karena kami sadar. We wake up to the reality bahwa kami membutuhkan Engkau. Di luar Engkau kami nggak bisa berbuat apa-apa. Dan langkah yang akan kami ambil, kami akan mulai sungguh-sungguh hidup dalam firman dan doa. Kami mulai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami nggak sekedar beragama, tapi benar-benar punya relationship. Dan kami terus move up. Terus mengejar keserupaan dengan Kristus. Hidup dalam ketaatan. Berbalik dari jalan-jalan kami yang salah. Move on dari dosa-dosa kami. Dan berlari kepada kemenangan, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu, Roh Kudus tetap berbicara. Bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Makasih ya Bapa, kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Puji Tuhan, saya percaya ibu-ibu di rumah diberkati oleh kebenaran akan firman Tuhan. Amin. Baiklah, waktunya untuk menabur, waktunya untuk memberi, beri dengan penuh sukacita. Nanti di layar TV, layar handphone ibu-ibu di rumah, ada nomor barcode.
Dan nomor rekening beri dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir atas pujian penyembahan kami, dan firman-Mu sangat-sangat memberkati kami Bapa. Ekspresi kami diberkati Bapa, kami rindu menabur dengan penuh sukacita. Berkati ibu-ibu di rumah, berkati tangannya, apa yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di masa-masa pandemi ini Tuhan akan berkati ibu-ibu dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir atas ibu-ibu di rumah. Di dalam nama Yesus, yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita akan pulang bersama dengan berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan setiap wanita di tempat ini yang mendengarkan ibadah Women in Christ. Berkati mereka, lindungi mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka semua. Dan biar damai sejahtera, kekuatan dan hikmat dari surga mengalir turun dalam kehidupan semua para wanita di tempat ini dan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga ia menjadi penolong yang sepadan, dan pada akhirnya ia, suaminya, dan seluruh keluarganya damai sejahtera dan berbahagia. Mulai saat ini sampai selamanya. Yang percaya, yuk sama-sama kita berkata, amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati para wanita